Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan coba sharing terkait dengan bagaimana kita mengambil koordinat dari setiap cross section untuk keperluan pembuatan eh, hitungan backup data untuk menentukan volume ya dari setiap cross section. Walaupun pada Civil 3D memang untuk perhitungan volume dapat kita munculkan dari setiap cross section, kan tetapi pada beberapa kondisi di mana kita harus menyesuaikan dengan pemilik pekerjaan bahwa tata cara pelaporan untuk backup data volume harus kita buat sesuai dengan format yang ada. Ya, umumnya itu setiap perhitungan luasan untuk volume galian dan timbunan biasanya kita diminta untuk membuat backup data atau hitungannya menggunakan data koordinat setiap cross section. Nah, inilah koordinat yang akan kita buat, yang akan kita ambil berdasarkan dengan data cross section yang sudah kita create sebelumnya di Civil 3D. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat koordinat ini? Karena dari koordinat ini kemudian kita bisa menghitung luas dari setiap cross section, dan pada akhirnya kita bisa membuat backup data untuk memunculkan volume daripada masing-masing cross section. Nah, untuk bagaimana cara kita mengambil koordinatnya, di sini saya sudah punya sebuah contoh gambar yang bisa kita jadikan sampel. Berikut adalah topografinya, kemudian di sini ada long sectionnya. Ya, ini adalah perencanaan jembatan. Kemudian kita sudah punya cross section. Ya, bisa teman-teman lihat bahwa pada cross section ini di Civil 3D bisa kita munculkan terkait dengan cut area daripada cross section tersebut. Seperti pada data ini bahwa cut area pada STA 0+25 ini adalah 7,07 meter persegi. Bahkan juga bisa kita munculkan kumulatif daripada galian dan kumulatif timbunan. Nah, untuk bagaimana kita bisa mengeluarkan koordinat dari cross section ini yang kemudian akan kita uji atau kita akan hitung secara manual pada Excel, mengikuti format pelaporannya, dan apakah hasilnya sama sesuai dengan hasil perhitungan atau hasil kalkulasi daripada aplikasi Civil 3D. Cara yang pertama adalah kita harus mengekspor. Biasanya saya mengekspor file master ini ke format CAD biasa, karena agar supaya gambar master ini tidak terganggu. Yang kedua, biasanya ada beberapa perintah standar pada CAD yang tidak bisa berjalan dengan baik pada file master ini. Oke, sebelumnya saya akan ekspor. Untuk tempat penyimpanannya itu bebas saja. Di sini saya simpannya di desktop. Oke, saya cek settingannya. Oke, saya ekspor. Ya, di sini saya sebelumnya sudah punya file, saya replace saja. Oke, filenya sudah berhasil kita ekspor. Kita coba buka. Ya, ini adalah file master yang sudah kita ekspor. Selanjutnya adalah saya coba untuk bagaimana kita membuat boundary, karena untuk memudahkan kita memunculkan koordinat dari cross section ini, tahapan awal yang harus kita buat adalah kita membuat boundary dulu, atau kita
membatasi area mana saja yang akan kita ambil koordinatnya. Untuk memudahkan itu saya coba mematikan beberapa layer dari ya agar kita lebih leluasa. Selanjutnya kita buat boundary untuk area ini. Caranya kita menggunakan perintah BO ya, atau merupakan kode perintah dari boundary. Kemudian kita pilih ya, pastikan bahwa objek tipenya adalah polyline. Kemudian kita pick point. Nah, kita klik di sini saja, enter, maka akan terlihat bahwa daerah yang sudah diselect ya. Jadi daerah yang sudah dibatasi ya, daerah yang sudah diboundary ini akan membentuk sebuah poligon yang tertutup. Selanjutnya kita akan mengeluarkan koordinat dari boundary ini. Konsepnya adalah sebenarnya itu kita mengeluarkan koordinat dari setiap vertex, sehingga aplikasi akan membantu kita secara otomatis menghitung ada berapa banyak vertex yang terbentuk dari boundary ini, kemudian mengeluarkan koordinatnya ya. Kalau kita arahkan kursornya ke boundary ini, maka akan terlihat bahwa tipe garisnya adalah polyline. Selanjutnya kita akan memanggil aplikasi add-on-nya. Nah, kita klik aja app load. Nah, kemudian kita pilih sebuah file ya. Kita pilih sebuah file libs di sini. Yang mana file ini akan saya sertakan link downloadnya pada deskripsi. Setelah kita pilih, kita load, maka di sini akan muncul notifikasi bahwa loadnya sudah sukses. Jika sudah, kita close saja. Selanjutnya untuk memanggil atau kita menggunakan perintah memanggil koordinat adalah COORN. Enter. Di sini ada 4 pilihan, bisa kita pilihan pertama yaitu pick, kemudian ada point, kita block atau polyline. Ya, saya memilih yang polyline ya, karena memang boundary kita ini sudah dalam bentuk polyline. Kita pilih boundary yang sudah kita buat, kemudian kita enter. Di sini kita memasukkan start point numbernya ini dari nomor berapa. Artinya kita memberikan penomoran dari setiap poin yang keluar, setiap koordinat yang aja. Saya menggunakan nomor 1 saja untuk koordinat pertama. Enter. Kemudian di sini akan ada 3 pilihan. Boleh kita menyimpan filenya ini, hasil eksporan koordinatnya dalam bentuk text file, dalam bentuk Excel, atau tidak kita save. Saya memilih menyimpan dalam bentuk Excel ya. Kita pilih Excel. Nah, maka di sini akan muncul nomor ya, penomoran yang dimulai dari urutan 1 sesuai yang kita input tadi. Dan kalau kita lihat ini, maka poin terbesarnya urutannya ada 24, artinya ada 24 koordinat yang berhasil dibuat berdasarkan vertex dari boundary ini. Nah, hasil dari ekspor atau hasil dari save koordinat yang telah kita lakukan tadi akan terlihat di file Excel ini, karena kebetulan file aplikasi Excelnya sudah saya buka. Maka data yang tersimpan akan dalam format seperti ini, di mana ada 4 kolom. Kolom pertama adalah nomor dari urutan daripada koordinat. Kita lihat di sini ada 24 data. Kemudian di sini ada koordinat X-nya, koordinat Y, dan Z. Nilai Z ini kosong karena memang kita tidak mengambil elevasi ya. Maka kolom ini saya hapus saja. Oke, kita sudah punya poin koordinatnya. Kemudian bagaimana kita menguji atau kita mengetahui apakah koordinat ini sudah sesuai dengan bentuk atau sudah sesuai dengan representasi daripada bentuk boundary atau polygon daripada area yang sudah kita blok ini. Maka untuk menguji ini saya mengambil contoh, kita menggunakan grafik ya. Saya ngambil grafik dari sini sebagai contoh. Saya paste di sini, kemudian kita pilih datanya, klik kanan, kemudian kita select data.
kita select datanya, kemudian kita pilih di sini. Saya kembali ke sini, saya blok ya untuk koordinat X dan Y nya. Sampai di sini saya enter, lalu kita oke. Nah, kita lihat di sini bahwa terbentuk sebuah grafik yang mana grafik ini bersumber daripada poin X dan poin Y ya, yang telah kita save daripada boundary pada cross section tadi. Nah, namun bisa kita lihat bahwa ternyata grafik ini belum menutup atau dia belum membentuk sebuah poligon yang tertutup. Nah, sedangkan untuk kita menghitung luasan, target kita yaitu menghitung luasan daripada cross section ini, kita harus menutup. Nah, bagaimana caranya agar poligon ini bisa tertutup atau grafik ini bisa tertutup? Maka kita karena konsep daripada poligon tertutup itu adalah koordinat awal dan akhirnya itu adalah sama atau bertemu, maka kita copy saja. Kita copy koordinat awal ini, kita taruhkan di akhir ya. Taruhkan di akhir. Oke. Kemudian maka total poin akan menjadi 25 poin. Nah, selanjutnya kita select lagi. Untuk seleksi datanya kita lanjutkan sampai ke poin ke 25. Dan maka areanya sudah terbentuk atau poligon daripada cross sectionnya sudah terbentuk. Selanjutnya adalah bagaimana kita menghitung luasan ya. Bagaimana kita menghitung luasan daripada area atau cross section yang sudah kita ambil koordinatnya. Yang pertama itu kita akan hitung rumusnya itu X ya. Kita ngambil koordinat X ya, sama dengan kita ngambil koordinat X nomor 1, urutan pertama X, kemudian kita kali ya, kita kali dengan Y urutan yang kedua, nomor urut kedua ini. Oke, di sana. Jadi kita ngambil X dikalikan dengan Y urutan kedua, atau rumusnya itu di sini saya ketikkan rumusnya itu adalah XN ya. XN kita kalikan dengan Y N plus 1 ya. Penerapan rumus ini adalah kita ngambil sama dengan, saya ambil X data pertama, saya kalikan dengan Y data kedua, karena Y N plus 1 ya, berarti data kedua, enter. Oke, kemudian saya teruskan saja datanya sampai di bawah. Kemudian untuk ini adalah area X ya, area X, atau kita gunakan istilah luasan, luas X. Oke, selanjutnya kita luas Y. Untuk luas Y ini adalah caranya kebalikan daripada luas X. Jadi di sini Y ke N kita kali dengan X ke N plus 1. Oke, nah, rumusnya berarti sama dengan, ambil Y sama, saya kalikan dengan X kedua, enter. Kemudian data ini tinggal saya teruskan ke bawah. Selanjutnya adalah kita menghitung luasan rata-rata daripada kedua luasan ini, yaitu rumusnya saya masukkan di sini, luas X dikurangi luas pertama kita luas X kurangi dengan luas Y, kita bagi dengan 2. Oke, saya masukkan di sini sama dengan
luas X saya kurangi luas Y, saya bagi dengan 2. Oke, datanya saya teruskan sampai ke bawah, sehingga untuk kita mengetahui total dari luasan area cross section ini, itu tinggal kita jumlahkan saja, sama dengan, saya coba jumlahkan. Nah, jumlahnya sama dengan 6, kalau kita ambil 2 digit di belakang, sama dengan 6,006 ya. Ini data yang pertama. Ini saya coba hapus saja. Ini adalah cross section, kita lihat di sini adalah cross section. Coba saya munculkan dulu semua cross section pada STA 0+31.93 ya. Untuk cross section ini hasil perhitungan luasnya adalah 6,06. Kita lihat apakah sama dengan perhitungan pada Civil 3D. Ya, sama ya, yaitu cut areanya adalah 6,06. Kurang lebih demikian tahapannya. Setelah ini nanti teman-teman tinggal memasukkan pada format laporan yang ada saja ya, untuk lebih rapi dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, demikian cara bagaimana kita mengambil koordinat dari setiap cross section. Semoga bermanfaat.